Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali materi tentang kontrol diri, berprasangka baik, dan menjaga persaudaraan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi hukum tajwid sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mempelajari secara pelan-pelan untuk mengidentifikasi hukum bacaan atau tajwid sesuai dengan Quran Surah Ali Imran 133 sampai 134. Marilah sebelumnya kita baca terlebih dahulu secara bersama-sama Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Silakan Al-Qur'annya disiapkan. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Sekarang kita identifikasi untuk contoh hukum bacaan tajwid sesuai dengan Quran Surah Ali Imran 133 dan 100 sampai 134. Yang pertama ada pada bunyi mir rabbikum. Sesuai dengan yang bergaris bawah, bahwa apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ro di dalam satu kalimat, maka disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah, yaitu memasukkan huruf ro ketika bertemu dengan nun sukun tanpa mendengung, maka dibacanya mir rabbikum. Nah, tanpa ada mendengung. Jadi tidak boleh kita baca mir rabbikum, itu tidak boleh, tetapi kita baca mir rabbikum. Nah, maka disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya di situ ada bunyi lil muttaqin. Ada huruf hijaiyah yaitu huruf qaf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun, maka disebut dengan mad tabi'i, dan terletak di akhir kata atau bertemu dengan tanda waqaf, maka disebut dengan hukum bacaan mad arid lisukun. Kita membacanya adalah lil muttaqin, maka tidak boleh kita baca lil muttaqina, tidak boleh. Maka kita bacanya adalah lil muttaqin. Itu disebut dengan mad arid lisukun. Selanjutnya wasari'u. Lihat untuk huruf yang bergaris bawah warna biru, di situ ada huruf sin berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Disebut dengan bacaan mad tabi'i atau mad asli. Kita baca wasari'u seperti itu. Selanjutnya ada bunyi anin nas. Di situ ada huruf alif lam yang diikuti dengan huruf nun berharokat tasdid. Maka alif lamnya tidak terbaca.
melainkan langsung anin nas, disebut dengan alif lam samsiyah. Kemudian ada bunyi wal afin. Nah, di situ alif lamnya terbaca. Kemudian diikuti huruf ain dan ada harokat sukun di atas huruf alif lam. Maka disebut dengan alif lam qamariyah karena alnya terbaca. Wal afin, seperti itu. Baik, demikian untuk hukum tajwid Quran surat Ali Imran 133 134 sebagai contoh. Selanjutnya kita lanjutkan untuk Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sekarang kita identifikasi hukum tajwidnya. Yang pertama ada bunyi ya ayyuhalladzi. Di situ ada huruf ya berharokat fathah kemudian diikuti huruf hamzah di dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 6 sampai 8 harokat. Ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian ada bunyi ba'don. Nah, bunyi ba'don karena di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 diikuti dengan tanda waqaf atau berhenti, maka kita membacanya ba'do, disebut dengan mad iwad. Selanjutnya ada bunyi ahadukum ayyakul. Di situ ada mim sukun diikuti huruf alif atau hamzah, maka hukum bacanya adalah idhar safawi atau jelas di bibir. Ahadukum, nah mimnya jelas di bibir. Ahadukum ayyakul, seperti itu. Selanjutnya ba'do, ada tanda berhenti, ada tanda waqaf. Nah, di situ disebut dengan waqaf jaiz. Boleh berhenti atau boleh lanjut ketika di dalam membaca ayat tersebut. Baik, demikian untuk contoh hukum tajwid Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya kita baca bersama kembali Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, sekarang kita identifikasi untuk hukum bacaannya. Yang pertama ada bunyi la'allakum turhamun. Di situ ada mim sukun bertemu huruf ta, maka disebut dengan hukum idhar syafawi
Karena mim sukun bertemu ta, maka mimnya harus dibaca dengan jelas di bibir. La'allakum turhamun. Selanjutnya, ikhwatun fa aslihu. Ada tamar butoh berharokatan windoma bertemu dengan huruf fa, maka disebut dengan ikhfa hakiki, dibaca samar-samar. Ikhwatun fa aslihu. Nah, seperti itu. Demikian untuk beberapa contoh hukum tajwid yang bisa saya contohkan. Selanjutnya tugas siswa adalah mencari hukum tajwid yang berbeda dengan yang saya tampilkan dan juga mencari hukum tajwid yang berbeda-beda untuk setiap contohnya. A. Dalam Quran Surah Ali Imran 133 sampai 134 kalian mencari hukum tajwid ada 5 yang berbeda dengan yang saya contohkan, dan juga masing-masing juga berbeda yang kalian tulis. Kemudian di Al-Hujurat ayat 12 juga kalian mencari 5 hukum tajwid yang berbeda, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 3 hukum tajwid yang berbeda. Jadi kalian akan menulis sejumlah 13 hukum tajwid yang berbeda-beda dari masing-masing Quran Surat Ali Imran 133 sampai 134 5 hukum tajwid, Al-Hujurat ayat 12 5 hukum tajwid, dan Al-Hujurat ayat 10 3 hukum tajwid. Untuk pengerjaannya kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian tulis nama dan kelas di dalam lembar tugas tersebut, kemudian kalian foto tugas kalian dengan jelas untuk fotonya, dan kalian kumpulkan kepada ketua kelas kalian masing-masing. Kemudian ketua kelas setelah semua teman mengumpulkan tugasnya, maka menjadikan satu folder dan diberi judul, misalkan tugas hukum tajwid kelas 10 MIPA 1. Kemudian kalian kompres, ketua kelas mengompres ke RAR supaya aplikasinya, supaya folder tugas siswa itu bisa terkirim dengan mudah ke Japri WhatsApp saya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa kalian tanyakan melalui ketua kelas, kemudian Japri ke saya. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberi manfaat. Apabila ada salah-salah dari saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.